Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-haditsu as-sadis wa al-'ishruna min kitabil imani. Dari semua hadis yang sudah disampaikan tadi, ada beberapa hal yang oleh Imam Nawawi simpulkan di dalam kitab Al-Minhaj Syarhi Sahih Muslim. Terus saya Imam Nawawi mengatakan, "Fa fi hadzal hadis wafadatul ru'asa'i wal ashrafi ila al-a'immati 'inda al-umuri al-muhimmati." Di satu makna faedah di balik hadis yang kita baca tadi itu adalah kalau mengutus utusan itu dipilih yang cerdas-cerdas, yang memang benar-benar bisa mewakili aspirasi masyarakat. Karena itu menyangkut al-umur al-muhimmah, perkara-perkara penting. Seperti tadi ini, perkara pentingnya terletak di mana? Yaitu di dalam urusan agama ini, urusan iman. Yang dipertanyakan adalah urusan iman, itu begitu sangat penting. Karena itu terhadap perkara penting tidak boleh ngutus sembarangan orang. Lek ngutus sembarangan orang dikhawatirkan gagal paham. Ya lek masalah kowe tuku terasi gak apa-apa, mulai nggawa beras. Utawa dikongkon tuku gula, mulai nggawa iku tidak berdampak kepada surga neraka. Lek ono kesalahan. Gitu. Tapi lek masalah agama terus ngutus orang yang bukan terbaik di kalangannya, sembarang orang itu yang dikhawatirkan apa? Gagal paham, utawa dari masyarakatnya misalnya pesen nanti yang ditanyakan ini lali kabeh, akhirnya sing takone sing tidak dituntut oleh masyarakat, misalnya tidak dikehendaki oleh masyarakat. Itu dari sisi kecerdasannya. Boleh jadi juga dari sisi amanahnya, utusan. Nah ini penting. Jadi dalam hal apapun, kalau dalam hal delegasi itu kalau bisa diserahkan kepada orang yang terbaik dari orang yang baik yang ada. Yang kedua kata Imam Nawawi, wa fihi taqdimul i'tidari baina yadayil mas'alati. Kalau datang kepada ru'asa, orang-orang besar, pertanyaan-pertanyaan itu kalau bisa diperas sedemikian rupa, ojo kuwabet ditakon. Hal-hal yang penting saja. Al-i'tidal baina yadayil mas'alah. Dan gue tanya itu juga harus berhati-hati. Seperti yang dilakukan oleh Abdul Qais itu. Jadi yang ditanyakan itu hal yang pertama dari hal yang mendasar, hal yang sangat mendasar, yaitu berkaitan dengan amal perintah kami ya Rasulullah. Kira-kira apa yang bisa kami lakukan setelah kami kembali dari hadapan panjenengan ini, yang bisa kami amalkan dalam kehidupan sehari kami dan bisa kami ajarkan kepada orang-orang yang ada di belakang kami. Itu kan hal-hal penting. Yang ketiga adalah wa fihi bayanu muhimmatil islami wa arkanihi ma siwal hajj. Wa qad qaddamna annahu lam yakun fardun. Jadi kalau tadi di sini tidak disebutkan haji, gitu. Haji. Mengapa? Karena pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda niki, itu ibadah haji belum ada. Dalam arti ibadah haji belum diwajibkan, belum difardukan di saat Rasulullah SAW bersabda ini. Berarti ini penting.
Talibul hadis, talibul ilmil hadis itu menjadi sangat penting. Bahwa ini kok tidak ada hajinya ya, misalnya, kok tidak ada hajinya ini? Itu ada beberapa alasan kenapa kok tidak ada misalnya. Nah, ternyata kalau kita lihat riwayat bahwa hadis yang muncul ini adalah ketika apa? Ketika Rasulullah SAW belum menerima wahyu wajibnya haji. Itu muhimmatul Islam. Yang ada di dalam hadis ini adalah muhimmatul Islam, perkara-perkara penting di dalam agama Islam. Wa fi isti'anatul alim fi tafhimil hadirin wal fahmi anhum bi ba'di ashabihi kama fa'alahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam hadis ini ada semacam isti'anatul alim. Orang yang alim itu harus menolong, sifatnya isti'anah. Isti'anatul alim fi tafhimil hadirin. Bagaimana memberikan satu materi itu sekiranya hadirin itu bisa mudah memahami. Mudah memahami. Wal fahmu anhum bi ba'di ashabihi wal fahmu anhum bi ba'di ashabihi kama fa'alahu Ibnu Abbas. Sebagaimana juga ditanya oleh yang terjadi pada Ibnu Abbas ketika ada beberapa orang Persia datang, lalu ada seorang wanita yang datang pula kepada beliau, kemudian menanyakan tentang hukum Nabiul Jar, ya. Lalu kemudian dijelaskan oleh Ibnu Abbas lewat hadis Rasulullah SAW. Itu berusaha sekuat tenaga. Ya apa caranya orang yang bertanya atau jamaah itu bisa memahami dengan baik materi agama ini. Wa qad yastadillu bihi ala annahu yakfi fi tarjamati fil fatwa wal khabar qaul wahid. Terus dalam hal ini yastadillu bihi kita bisa mengambil satu kesimpulannya bahwa yakfi fi tarjamati fil fatwa wal khabar qaul wahid. Kalau bisa, kalau memungkinkan, cukup menyampaikan satu fatwa kepada orang yang bertanya, yang penting jelas. Misalnya begini, ketika kalau panjenengan didatangi oleh seorang yang bertanya tentang hukum tertentu, dilihat dulu persoalannya, apakah ini persoalan masuk dalam ikhtilaf khilafiyah yang sifatnya mu'tabarah, atau dia bukan masalah khilafiyah tetapi ada beberapa pendapat, ada beberapa solusi. Sebagai contoh misalnya, tanya, saya ini ngaji di beberapa tempat itu Pak, ada yang mengatakan setelah sholat itu tidak usah wiritan berjamaah begitu. Ada yang mengatakan ya tidak apa-apa, namanya memuji Allah. Istighfar itu diperintah oleh Rasulullah, itu sunnah. Ini ketika ditanya seperti itu, berarti pertanyaan ini mengandung unsur jawaban, beberapa jawaban, gitu. Satu, berkaitan pihak yang tidak sepakat adanya wiritan ba'da sholatil faraid, ba'dal farido. Yang satunya setuju bahwa setelah farido itu ada boleh wiritan secara berjamaah. Kalau wiritannya tidak ada masalah, karena apa? Karena semua ada dalilnya, sudah jelas riwayatnya, mulai dari istighfar, kemudian subhanallah ping 33, ya, alhamdulillah ping 33, Allahu akbar 33, istighfar dan seterusnya. Itu riwayat jelas, termasuk juga ayat kursi. Nah, itu jelas, tidak ada masalah. Yang menjadi persoalan adalah biasanya berkaitan dengan dijaharkan atau tidak, berjamaah atau tidak. Kalau itu masalah khilafiyah, lihat dulu orangnya. Lek kirane wong wis paham, wong maksudnya gak levelnya gak isor banget, jahile gak nemen-nemen berarti. Ya terserah kowe pilih sama wong.
seandainya yang bertanya itu gak jahil-jahil nemen, ya dibalik lah kowe milih sing ndi? Kowe nek milih sing ngolehno jamaah bebas, jamaah wiritan yo ya melok. Lek kowe gak melok ya gak melok gak apa-apa. Tapi lek sing takon jahilun, sebaiknya dikasih satu fatwa saja. Sebaiknya dikasih biar dia semakin tidak bingung hidupnya. Ngalor itu akhirnya takon terus masalah gitu sebelum dia menemukan jawaban yang pasti. Karena dia orang-orang seperti ini biasanya langsung bersifat amali. Oleh ada keraguan kemudian dia amalkan, itu kepinginnya kan ngamalno itu tidak ada keraguan. Maka dalam etikanya adalah jangan ditakoni masalah iki ketemu model tiang kados ngeten ya fil fatwa wal khabari qaul wahid saja. Qaul wahid. Wis aja dikai perbedaan-perbedaan. Ndak apa-apa lakonan. Iku Rasulullah itu sudah melakukan seperti itu. Terus dikasih menurut ulama yang ulama satu garis. Nah, itu supaya tidak menghindari keambiguan, menghindari kebingungan orang yang bertanya. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah tadi itu, kan langsung jawabannya des. Nah, itu kalau kita menghadapi persoalan khilafiyah. Kalau persoalan yang tidak khilafiyah, kalau di sana ada 3 pendapat misalnya, ambil saja salah satu. Yang coro di etika mazhab itu ada istilah qaulul mu'tamadun. Ambil saja yang paling muktamad, gitu. Kalau ada qaul mu'tamad, ada sahih, ada ashah, ada marjuh, macam-macam itu di dalam tradisi fikih Syafi'i, ambil saja yang muktamad. Bahwa qaul ini sudah disepakati di mazhab Syafi'i, baru disampaikan. Itu etikanya begitu, biar tidak menimbulkan kebingungan bagi jamaah yang bertanya. Imam Nawawi dawa wa fihi istihbabu qaul rajuli li zuwarihi wal qadimin alaihim marhaban wa nahwihi wasthana alaihim inasan wa basata. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa di dalam hadis ini juga ada jawazus sana, istihbabu qaul rajuli li zuwarihi wal qadimin alaihim marhaban. Kalau ada pengunjung, ada zuwar, ada tamu yang itu mungkin kolektif, marhaban, ya, marhaban bil qaum, marhaban bil rijal, marhaban bil syabab, dan seterusnya. Itu istihbab, sunnah hukumnya. Atau digunakan kalimat-kalimat yang penting ada as-sana'u alaihim. As-sana'u alaihim inasan wa basata. Pujian-pujian yang sederhana. Masya Allah, tambah terlihat jamil, Masya Allah. Lama tak ketemu itu, sampai kok sekarang semakin jamil. Jangan begini, baru datang loh, kok tambah tua ini kan? Itu kasihan dia. Padahal dulu sekolahnya sama kan, usianya sama, terus lama tidak ketemu selama 10 tahun, tiba-tiba ketemu. Kayak ketemu sedikit omongan, kok tambah tua gini. Itu kan ada perasaan pasti kan gak nyaman. Maka sunnahnya apa? Sunnahnya adalah as-sana'u alaihim inasan wa basaton. Tapi jangan lebay-lebay dalam hal memujinya. Ya Masya Allah, Alhamdulillah sampai sekarang terlihat semakin cakep kayaknya. Loh, kok mapan ngono rupi sampai saya rupane. Itu inas. Karena pujian kecil ke kecil-kecil, tipis-tipis gara-gara ya. Pujian tipis-tipis. Terus jangan tanya yang aneh-aneh, sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan, terutama yang sudah tahu jawabannya yang berkaitan dengan privasi individu. Sebagai contoh, si fulan ini sausia dengan sampean misalnya usianya sudah 35, sausia, terus ketemu, sampai tahu bahwa fulan itu durung rabi. Ya. Ngono iku takon misalnya, ya bukan kapan rabi,
Wis seru dulu rabi ku ngomong kapan rabi itu menyinggung perasaan namanya. Kau ini gak tahu ketemu yang mau jejek ngene aja. Mau nunjuk sampai hatiku. Itu sakitnya yang di sini. Jadi jangan bertanya sesuatu la faidah dafi. Itu sangat tidak bermanfaat dan sangat tidak berfaedah. Sebaiknya tanya apa yang kelihatan saja. Lek arek nggo sepeda motor, puji sepeda motor. Masya Allah, bagus sekali sepeda motor sampai nih. Kenapa ditutur itu? Padahal tahun 85. Ya, misalnya, apapun wujud motornya, ya astana sebagai bentuk kesunahan. Masya Allah. Masya Allah, subhanallah, subhanallah. Jangan menyangkut persoalan yang privat, yang sekiranya itu menyinggung perasaan. Marhaban, kayak ketemu tuh digawe model semringah, seneng. Nah itu, karena sering kita itu ketemu tipikal begitu, mungkin nggak ngerti hukumnya ya, mungkin nggak ngerti. Jangankan orang awam, ini orang-orang yang berilmu kadang yang nggak ngerti masalah ini. Pertanyaannya itu yang sangat tidak teko, gak langsung di marhaban, dong takon gak langsung menjurus pun itu. Wafihi di dalam hadis-hadis tadi jawazul tsana'i 'ala al-insani fi wajhihi idza lam yakhaf 'alaihi fitnah. Dalam hal ini jawaz, beda, bukan istihbab. Jawaz, boleh memuji orang lain idza lam yakhaf 'alaihi fitnah. Idza lam yukhaf, jika tidak dikhawatirkan adanya fitnah. Bi'ijab wa nahwi. Bi'ijab, i'jab itu wow, kagum, kagum. Wih, koncoan sak pondok muro wis mulai kabeh to. Kok tek-tek tangan lanang wedok. Ya dikagumi jangan istrinya. Baru kan. Jadi yang dikagumi temenmu sendiri. Waduh, masya Allah Kang, masya Allah. Jangan suara ini bujumu ayu Kang barane kon. Jangan. Jadi ijab ya nang ngene koncone sampean dhewe. Gitu ya. Biar gak gagal paham itu boleh. Kenapa? Karena ini juga diberikan contoh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Rasulullah itu memuji Abu Bakar. Ya walaupun Abu Bakar jauh, lestu minhu, kulo niki mboten pantes kados niku Kanjeng Nabi. Karena Nabi itu pernah mengatakan begini, walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan latakhadtu Abu Bakar khalilan. Seandainya aku boleh mengambil khalil sebagaimana Allah mengambil khalil Nabi Ibrahim, la takhadtu Abu Bakr khalilan, pasti yang aku jadikan kekasih itu adalah Abu Bakar. Itu pujian Rasulullah terhadap siapa? Abu Bakar. Seperti pujian Rasulullah kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah? Malaqika syaitan la salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjika. Kalau ada setan, kalau kau melintasi sesuatu, malaqika, tiadalah engkau bertemu dengan setan. Pasti setan itu pasti akan nyengkre. Iku nene pujiane Rasulullah kan ini Sayyidina Umar, malaqika asy-syaitan salikan fajjan illa salaka fajjan. Berarti setan tidak akan berani berjalan di tempat yang biasa kau jalani, rute yang biasa kau jalani. Lek ketemu pasti dia nyengkre ya. Wah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab mesti dia nyengkre. Itu namanya pujian kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Itu. Dan muji kalau setan nyengkre. Masya Allah, setan itu ketika kamu datang
Semuanya ngumpul. Jadi akam, waduh, ini gak muji, ngerusak pasaran. Pokoknya setiap kamu datang itu jajan melok apa ya? Ya Allah, jadi ini khotam tuh. Kok diloi khotam jadi? Tuh mau nih khotam malaikat ya dari Nabi Rasul ya. Ya Allah, pun itu kandungan dari hadis tadi itu. Demikian juga kemarin sudah disampaikan bahwa Bilal bin Rabah sami'tu daqqana 'alaika fil jannah. Ya Bilal, aku krungu bagaimana bunyi daqqa itu apa? Bunyi terompamu di surga. Itu pun juga pujian Rasulullah kepada sahabat. Termasuk sahabat Ansar. Kata Rasulullah kepada sahabat Ansar ini, "Dhahikallahu 'azza wa jalla aw 'ajaba min fa'alikum." Allah itu memuji sahabat Ansar dengan dhahikallah. Allah itu tertawa pada kalian. Dalam arti itu senang melihat kalian. Senang melihat kalian. Antum min ahabbin nasi ilayya. Kata Rasulullah, antum min ahabbin nasi ilayya. Kalian sahabat Ansar itu orang yang paling saya cintai. Berarti kan pujian. Dan masih banyak lagi pujian-pujian yang lain. Yang penting itu tidak mengkhawatirkan adanya fitnah. Bun, ini beberapa hal penting yang kita bisa kita petik dari hadis-hadis tadi itu. Besok insya Allah kita masuk kepada bab yang ke-7, itu bab doa ila syahadataini wa syara'i al-Islam. Sekira sampai di sini saya pertemuannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.